semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video Team Best Project. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Alicia Siburian dengan NIM 72333444016. Perkenalkan, nama saya Febriani Boru Sigaling dengan NIM 72311444002. Perkenalkan, nama saya Izwati Husna dengan NIM 72311444011. Kenalkan, nama saya Karnisa Sabila Putri dengan NIM 7244006. Perkenalkan, nama saya Mamor Lubanturuan dengan NIM 72331444032. Perkenalkan, nama saya Miranda Putri Sinaga dengan NIM 723110415. Perkenalkan, nama saya Peri Claudia Fernando Sinaga dengan NIM 723144016. Judul Team Best Project kami adalah Pancasila menjadi sistem etika bagi fenomena pembuangan sampah secara sembarangan. Selamat menyaksikan. Masalah buang sampah sembarangan sering terjadi di banyak tempat, baik di perkotaan, pedesaan, maupun di kawasan wisata. Praktik ini mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dan tanggung jawab pribadi terhadap kebersihan. Ketidakdisiplinan dalam membuang sampah tidak hanya menyebabkan lingkungan terlihat kotor dan tidak nyaman, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah serius. Berikut ini adalah fishbone diagram membuang sampah sembarangan. Faktor yang pertama adalah manusia, kurangnya kesadaran akan kebersihan. Yang kedua, proses, tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang jelas. Yang ketiga, metode, kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar. Yang keempat, material, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Yang kelima, lingkungan, fasilitas pengelolaan sampah kurang memadai. Dan yang keenam, sarana, tempat pembuangan sampah akhir yang jauh. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain: 1. Pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sampah plastik misalnya sulit terurai dan dapat mencemari lautan dan tanah, mengganggu ekosistem. Yang kedua, banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air atau sungai dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir terutama di musim hujan. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Sampah yang mencemari laut dan sungai dapat membahayakan kehidupan laut. Hewan-hewan dapat mengira sampah plastik sebagai makanan yang dapat menyebabkan kematian. 4. Penyakit. Sampah yang berserakan dapat menjadi sarang berkembang biaknya penyakit. Sampah organik yang membusuk menarik serangga seperti lalat, tikus, yang bisa menyebabkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan leptospirosis. 5. Dampak ekonomi. Pembersihan sampah yang berserakan memerlukan biaya yang besar bagi pemerintah. Selain itu, wilayah yang kotor karena sampah dapat menurunkan minat wisata dan investor. Yang keenam, estetika lingkungan. Lingkungan yang dipenuhi sampah akan terlihat kumuh dan tidak sedap dipandang, memengaruhi kenyamanan hidup masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, membuang sampah sembarangan tidak akan merugikan lingkungan, tetapi juga merugikan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Konsep Pancasila dan urgensinya terhadap masalah etika buang sampah sembarangan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah lingkungan seperti etika buang sampah sembarangan. Masalah ini berkaitan dengan kebiasaan yang merusak lingkungan dan mencerminkan kurangnya kesadaran sosial serta tanggung jawab terhadap kebersihan. Berikut adalah kaitan antara Pancasila dan urgensinya dalam masalah ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah sembarangan melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan penyakit, mencemari lingkungan, dan merusak estetika kota. Tindakan ini juga menunjukkan kurangnya rasa empati terhadap orang lain.
Urgensi mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi masalah etika membuang sampah sembarangan sangatlah penting. Masalah sampah tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, menghargai kepentingan bersama, serta membangun sikap gotong royong dalam mengatasi masalah lingkungan. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat, termasuk dalam mengenai fenomena buang sampah sembarangan. Berikut beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila relevan dan penting dalam konteks ini. Yang pertama, penanaman nilai-nilai moral dan etika pendidikan. Pancasila menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena buang sampah sembarangan menunjukkan adanya kekurangan kesadaran moral tentang pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan. Melalui pendidikan Pancasila, siswa diajarkan tentang tanggung jawab moral terhadap sesama dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat membentuk kebiasaan hidup bersih dan disiplin. Yang kedua, kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Salah satu tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan seringkali terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab individu terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dengan pendidikan Pancasila, individu diajarkan untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan bersama. Yang ketiga, membangun sikap gotong royong. Gotong royong yang merupakan salah satu nilai utama Pancasila, sangat relevan dalam mengatasi masalah lingkungan, termasuk perilaku pembuang sampah sembarangan. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam konteks sampah, gotong royong bisa diwujudkan melalui aksi bersama dalam membersihkan lingkungan, mengelola sampah secara bijak, dan saling mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, penghargaan terhadap lingkungan sebagai amanah Tuhan. Nilai dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, menekankan bahwa lingkungan adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Pendidikan Pancasila menanamkan pemahaman bahwa menjaga kebersihan lingkungan termasuk tidak membuang sampah sembarangan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu tujuan utama pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dalam hal membuang sampah sembarangan. Karakter ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat disiplin, peduli, dan sadar akan dampak perilaku mereka terhadap lingkungan. Pendidikan Pancasila dapat menumbuhkan sikap disiplin dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan, pendidikan Pancasila sangat relevan dalam menghadapi fenomena buang sampah sembarangan karena mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab moral, sosial, gotong royong, dan penghargaan terhadap lingkungan. Di sebuah kampus yang ramai, 3 mahasiswa, Febri, Nisa, dan Mira, duduk di salah satu tempat di kampus tersebut. Mereka sedang asyik berbincang dan bergosip ria tentang teman sekelasnya. Pada dasarnya, mereka adalah tipe mahasiswa yang kurang peduli terhadap aturan-peraturan. Merasa lapar, mereka pun memutuskan menyudahi aksinya dan pergi ke kantin untuk membeli beberapa cemilan. Tanpa rasa bersalah, mereka meninggalkan sampah mereka di tempat yang mereka duduki tersebut. Setibanya mereka di kantin, mereka pun memilih beberapa cemilan beserta minuman. Suasana ramai di kantin membuat mereka semakin bersemangat. Mereka pun menikmati cemilan dan minuman tersebut sembari berjalan kembali ke kampus. Setelah menyelesaikan makanan dan minuman, mereka membuang sampah makanan dan kemasan di jalanan tanpa rasa bersalah, mengabaikan tempat sampah yang tersedia. Mereka pergi meninggalkan jalanan di mana mereka membuang masing-masing sampah mereka tanpa memikirkan dampak dari tindakan mereka tersebut. Begitu juga saat mereka di dalam kampus, mereka membuang sampah mereka sembarangan. Seorang cleaning service pun heran melihat tingkah laku mereka dan mulai membersihkan sampah yang berserakan. Meskipun ada kesenangan dalam obrolan mereka, tindakan sembrono itu meninggalkan jejak yang kurang baik di lingkungan kampus. Sementara itu, mahasiswa lain, Dwi, Wawa, dan Mawar, mereka baru saja selesai dalam perkuliahannya dan memutuskan untuk mengerjakan tugas di salah satu tempat duduk di kampus.
Saat mereka menuju tempat duduk tersebut, banyak sekali sampah yang berserakan. Ketiga mahasiswa tersebut berinisiatif untuk mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke dalam tempat sampah yang tersedia. Setelah sampai di tempat duduk tersebut, mereka pun mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Setelah beberapa lama, mereka pun merasa lapar dan mulai memakan cemilan yang mereka bawa. Selesai makan cemilan, mereka pun membuang sampah makanan ke tempat sampah yang telah tersedia. Setelah selesai mengerjakan tugas, mereka pun membereskan barang-barang mereka untuk segera pulang. Saat di tengah jalan, mereka melihat seorang bapak cleaning service sedang membersihkan halaman kampus yang penuh dengan sampah. Ketiga mahasiswa itu pun tergerak hatinya untuk membantu bapak tersebut. Dari video tersebut kita dapat melihat sebuah perbedaan antara orang-orang yang tidak peduli aturan dan yang taat aturan. Pada video pertama, kita bisa melihat orang-orang yang kurang peduli terhadap lingkungan, tanpa rasa bersalah membuang sampah sembarangan. Sementara pada video kedua menunjukkan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tempat yang bersih lebih menyenangkan untuk dilihat. Dan pengelolaan sampah yang benar membantu mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan lingkungan. Sekian hasil video tim Best Project kami. Kami berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih.